Saya Febri Taufikur Rahman, dulu mahasiswa S2 dan S3 Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktivitas sekarang mengajar di Departemen Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Eh, itu dulu, Mas. Ya, Iya, di tahun perkenalannya. berapa tuh Mas Febri di UI kuliahnya? Saya tahun 2013, 2013 sampai 2013 S2, 2016 masuk S3 langsung. Dan selama itu eh, saya di FIB UI juga terlibat dalam penelitian lab leksikologi leksikografi yang mempertemukan saya dengan punggawa-punggawa linguistik. Salah satunya adalah Profesor Dr. Harimurti Krida Laksana. Jadi itu awal pertemuannya di lab Nah, Laboratorium Leksikologi Leksikografi Gedung 8 lantai 2. wah, berarti tidak salah nih ya mengajak Mas Febri ya untuk ikut serta gini dalam membagi informasi ya tentang Profesor Harimurti Krida Laksana. Oke, masih ingat nggak Mas Febri pertemuan pertama kali itu bagaimana dan Mas Febri itu dapat kesan apa tentang Pak Hari? Pertemuan pertama kalau tidak salah waktu itu saya diajak Pak Lili Suratminto ke ruangan lab leksikologi leksikografi, kemudian eh, sama Pak Lili diperkenalkan Prof. Harimurti Krida Laksana. Dan waktu itu saya masih S2 ya, karena waktu itu saya juga membantu penelitian lab leksikologi leksikografi yang diketuai Pak Lili Suratminto tentang kreol Tugu. Sehingga awal mula pertemuan saya dengan Pak Harimurti itu ya semenjak itu. Kemudian dilanjut ketika kuliah S2, kalau tidak salah kelas kami waktu itu eh, diberikan kesempatan untuk mendapatkan materi dari Pak Harimurti, tetapi tidak di ruang kelas, tapi di lab leksikologi leksikografi. Jadi satu kali pertemuan waktu itu. Angkatan 2013 angkatan 2013 linguistik murni. Waktu itu masih linguistik murni. Mhm. Nama apa namanya? Peminatannya. Terus kemudian kami diberikan eh, materi kalau tidak salah waktu itu tentang eh, awal mula bahasa Indonesia kalau tidak salah, saya sedikit lupa. Nah, dari situlah kemudian interaksi dengan Pak Harimurti semakin intens, kemudian lebih intens lagi ketika saya diberikan kesempatan oleh Departemen Linguistik waktu itu untuk membantu lab leksikologi leksikografi menunggu ruang LLL. Wah, Jadi di situ berkahnya menunggu ruang LLL itu saya dipertemukan dengan Pak Hari Murti Krida Laksana secara intensif lah, karena Pak Hari Murti itu kalau tidak salah waktu itu lebih sering ke lab leksikologi leksikografi ketika berada di kampus FIB UI gitu. Jadi beliau wah, langsung naik ke atas biasanya. menarik Nah, ini ya. disitulah semakin sering saya ketemu dengan Pak Hari Murti. Jadi istilahnya nyantri lah waktu itu. Kita butuh penunggu-penunggu baru nih di LLL nih. Selama Iya. pandemi tutup, Mas. Jadi Oh, salah satu PR kita juga nih. Gimana ya caranya ya LLL bisa kembali hidup lagi, ramai lagi ya. Eh, Sedangkan ternyata rahasianya ya. dulu ada Pak Hari di situ ya. Makanya banyak Ya, Pak memancing para Hari. pencari-pencari ilmu ya untuk ke sana ya. Iya, iya Mas, salah satunya itu. Beliau itu pokoknya apa ya, kalau ke kampus itu pasti langsung menujunya ke ruang lab leksikologi leksikografi, duduk di sebelah dekat komputer itu. Kadang-kadang itu saya belum datang, malah Pak Hari sudah datang Hmm. duluan. Loh, Pak Hari Murti. Nah, biasanya sudah dibukakan sama Mas Putra itu waktu itu. Hmm. Nah, terus di situ saya dampingi terus ya apa namanya, karena mungkin eh, apa ya, kondisi kesehatan beliau kan juga
kurang baik waktu itu kan, sehingga saya diminta untuk membantu menyiapkan makan siang waktu itu oleh Bu Kiki sama Pak Lili waktu itu. Eh, Sehingga disitulah istilahnya eh, semakin semakin dekat dengan beliau, dan saya meniatkan memang memang istilahnya ingin menjadi santri beliau Mhm. kalau dalam tanda kutip. Iya. Tidak semua orang tuh dapat kesempatan seperti itu ya, Mas Febri ya. Ya, Iya, Mas Febri selama mengenal ya Pak Hari Mukti ya, ada sesuatu hal apa yang paling berkesan gitu ya, mungkin dari ucapan beliau atau dari sikap beliau yang eh, ada di mata Mas Febri. satu, semangat keilmuan beliau, ya, semangat di bidang keilmuan, terutama di dalam kondisi yang istilahnya kurang sehat dan sebagainya, beliau masih semangat ke kampus, kemudian berdiskusi dengan berbagai kalangan, tidak hanya sesama guru besar, tapi dengan mahasiswa yang pada waktu kami masih menimba ilmu S2 dan sebagainya. Beliau sangat welcome sekali dengan kami, sehingga merasa bahwa beliau itu tidak hanya sebagai profesor, tapi juga Mhm. sebagai ayah bagi kita di bidang linguistik, ya, sehingga nyaman ketika komunikasi. Dan kemudian eh, yang paling saya ingat itu pesan beliau, eh, jangan malas menulis. Mhm. Eh, Beliau selalu memesankan kepada kita semua waktu waktu itu untuk semangat menulis, karena dengan menulis itu orang akan tahu tentang linguistik, orang akan tahu tentang bahasa dan sebagainya. Kalau kita berhenti menulis, kita tidak akan ilmu linguistik tidak akan berkembang dan sebagainya. Jadi beliau masih semangat juga untuk nulis pada waktu itu, bertemu dengan Pak Yanuardi, ya, untuk penerbitan bukunya. Jadi kesan saya yang paling saya ingat, eh, semangat beliau dalam menulis dan istilahnya sharing, berbagi ilmu dengan mahasiswa. Jadi Iya. itu. Terus ya, kemudian cerita lagi yang waktu itu tentang kamus Petromax, Baru dengar saya tuh. kamus Apa tuh, Mas? linguistik, kamus Masih. linguistik beliau yang beliau tulis Oh, sudah ada ya. Wah, harus punya nih. ini, yang kamus linguistik Oh, ini yang ya, sekarang kamus sudah linguistik. edisi keempat kalau nggak salah, Mhm. ya. Nah, waktu itu beliau sebenarnya, kalau tidak salah, saya juga pernah mendengar kalau beliau juga akan merevisi ini dan akan diterbitkan edisi kelimanya. Nah, ceritanya kamus linguistik ini, beliau cerita waktu itu masih eh, bertempat tinggal di daerah dekat dekat kereta. Kalau tidak, Mhm. terus ceritanya waktu beliau menulis kamus ini, dalam tulisan itu kan, beliau menggunakan Petromax Waduh. pada waktu itu. Nah, sayangnya hasil dari tulisan itu kemarin, pada waktu itu saya nanya, eh, apa namanya kena terkena ini, imbas kebakaran rumah kalau nggak salah waktu itu. Hmm. Jadi data-datanya tidak bisa terselamatkan. Nah, waktu itu sebenarnya saya pada waktu punya angan-angan mau bikin dengan teman-teman eh, S2 linguistik tuh, mau bikin film pendek tentang kamus Petromax sebenarnya waktu itu, tentang bagaimana menyusun kamus linguistik ini dan dibalik sejarah penyusunannya seperti apa, peristiwa-peristiwanya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh LLL itu. Wah, itu Jadi perlu beliau ini menyebutkan sendiri kamus Petromax. narasumber ya. Tapi di kamus linguistik ini tidak ada tulisan Petromax ya. Tidak, karena dibuatnya menggunakan Petromax. Jadi beliau waktu itu eh, muncul istilah itu gitu.
Wah, saya jadi ada ide nih buat buat judul video ini aja dulu gitu ya, bahwa wah harus tahu nih Kamus Petromax. Ya mungkin kalau anak zaman now ya katanya ya nggak tahu ya apa itu Petromax gitu ya. Mas Febri bisa deskripsikan Nah, sedikit apa sih Petromax? Kita taunya Petromax Pertamax. itu kalau tidak salah lampu yang menggunakan Petromax Iya, yang lampu lampu lama itu yang pakai benar. minyak itu kalau nggak salah Iya, ya. Iya, saya masih jadi sempat ketemu beliau dulu. ya, jadi itu terus tentang cerita itu, kemudian tentang cerita sejarah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang beliau luruskan. Nah, itu saya tidak berani menceritakan karena apa ya, saya sedikit lupa juga karena itu kaitannya dengan apa namanya peran dari orang-orang yang berada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, termasuk pada waktu saya ditunjukkan salah satu lema yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kurang tepat. Mhm. Sampai Mhm. segitunya beliau masih ingat. Jadi saya diminta untuk mengambil KBBI yang ada di LLL itu, Mhm. terus Mhm. kemudian beliau menunjukkan ini, tapi saya lupa kalau lemanya apa waktu itu. Oh iya 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 iya. Gitu. Tapi itu makin ini ya, diskusinya juga makin hangat sih. Kayak misalnya baru-baru ini saya juga sempat membagi gitu di rekan-rekan ya. Loh, kok di KBBI ada istilah OPA, OPA dari Korea itu gitu loh. Nggih. Saking Ya, saking saking Korea ya. apa ya, Saking saking ngetrennya frekuensinya gitu ya, tinggi, hitsnya frekuensinya tinggi, ngetren. kok dimasukkan gitu loh. Nah itu kan agak tanda tanya juga. Mungkin kita perlu diskusi gitu ya dengan penyusunnya juga gitu ya. Kok mengapa ini bisa diterima, Betul. mengapa sampai istilah yang kita jelas-jelas tahu gitu ya Mas, dari bahasa Korea gitu ya, bukan dari bahasa, biasa kan kadang dari bahasa-bahasa daerah di Indonesia gitu ya. Ya, Nah ini dari bahasa asing benar-benar langsung diterima bulat-bulat gitu. Wah ini mengapa bisa begini nih? ya. Ya jangan-jangan kan, Padahal, eh, eh, padahal opa di sini kan kakek ya, iya, kakek. itu juga meskipun Kalau di dari bahasa sana Belanda kakak. gitu ya kan, dari bahasa sana gitu ya, dari barat juga. Itu juga saya belum ngecek sih apakah Opada dari bahasa Belanda itu masuk gitu ya di KBBI gitu ya. Tapi kan kenapa misalnya Iya, mother, father itu tidak dimasukkan gitu ya, bahwa kan kita orang Indonesia juga tahu kata itu sering digunakan gitu ya. Ya, tapi itu iya, mungkin diskusi lain kali yang menarik. Wah, kalau bisa kita ketemu rekamannya Prof. iya. Hari itu menarik tuh ya. Ada di Nah komputer itu, ya. mudah-mudahan saya coba, mudah-mudahan masih ada. Entah di komputer, entah di hard disk, saya lupa. Hmm, Coba nanti saya cari. Tapi itu oke. saya ingat betul waktu itu merekam. Iya, wah ini harus, ya mudah-mudahan ketemu lah ya, biar kita punya potongan-potongan sejarah Iya, yang lebih lengkap gitu ya dari iya, pendapat Prof. Hari. betul. Oke, Mas Febri, karena waktu yang terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi nih. Hmm, ada cita-cita Pak Hari Murti yang Mas Febri pernah dengar nggak dari beliau sendiri? Waktu itu seingat saya eh, beliau berharap bahwa ini untuk lab leksikologi ya. Mhm. Kalau tidak salah lab leksikologi itu tetap dipertahankan. Mhm. Makanya mungkin beliau akhir-akhir eh, di apa namanya di kampus itu kan lebih sering ke lab leksikologi, leksikografi itu karena beliau khawatir bahwa eh, apa namanya jangan sampai dulu pernah ada lab leksikologi leksikografi gitu, Mhm. intinya gitu. Mhm. Iya, Jadi saya. eh, kita dipesankan untuk tetap mempertahankan eh, ya agar apa namanya ya ke depan mungkin LLL bisa lebih eksis lagi di bidang apa namanya leksikologi dan leksikografi. Jadi bisa menjadi acuan bagi para leksikolog dan sebagainya, peneliti bahasa. Itu sih kalau saya seingat saya waktu itu eh, tentang apa namanya eh, lab leksikologi leksikografi. Terus Itu amanah yang penting ya untuk ya, dijaga ya. Saya sempat dengar dari Ibu Setiawati juga ya, bahwa sempat memang ada wacana mau ditutup gitu loh. Nah, ini saya dengar nih nah itu baru nih dari Mas nah itu Febri waktu nih. itu Hmm. ya waktu itu memang apa namanya ada wacana karena sudah
apa ya, saya kurang tahu birokrasinya ya. Mhm. Mungkin pengelolaannya dan sebagainya, dan eh, rencananya sih mau ditutup waktu Mhm. itu. Terus kemudian kalau tidak salah ya Bu Hermina, Pak Lili, Mhm. terus kemudian Pak Hari Murti, terus Pak Toto waktu itu almarhum, terus ya memperjuangkan, dan Pustiawati juga waktu itu memperjuangkan agar tetap ada, entah nanti bagaimana, termasuk kan Mhm. pada waktu itu sebenarnya kan memposisi. Tapi saya bilang gini, Pak Bu, saya itu bersyukur bisa diberi kesempatan dan dipegangi kunci lab, karena saya di sini bisa bisa ada tempat untuk mengerjakan, dan saya bisa mendapatkan banyak ilmu dari para punggawa linguistik ataupun guru-guru linguistik di sini gitu kan. Jadi itu saja niat saya waktu itu. Jadi saya senang banget waktu itu karena banyak hal yang kemudian apa ya istilahnya, eh, unexpected lah, di luar apa ya, eh, yang kemudian apa secara pribadi dan secara apa namanya eh, pengalaman itu saya dapatkan di lab leksikologi. Bahkan sampai nginep Mas waktu itu. Saya masih ingat. Wah, luar biasa tuh. Kalau sekarang jadi acara Sampai uka-uka, pagi kalau nggak salah. uji nyali. Itu yang paling saya berkesan, yaitu itu ruangan apa ya, unforgettable moment lah, unforgettable place lah untuk bagi saya pribadi ya. Ya, termasuk kemudian Bu Hermina juga sering ke situ, terus Bu Setiawati dan sebagainya, yang kemudian membuat ruang lab itu menjadi ruang diskusi tapi suasananya kekeluargaan.